Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran fisika. Hari ini kita masih membahas tentang bab kemagnetan bagian 3. Untuk hari ini kita akan membahas tentang induksi magnet, gaya Lorentz, dan di akhir pembelajaran nanti kita akan membahas tentang transformator. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas induksi magnet. Anak-anak, induksi magnet itu dapat terjadi akibat adanya arus yang mengalir pada suatu bahan konduktor. Jadi, timbulnya induksi magnet itu syaratnya yang pertama harus ada arus, dan yang kedua harus melewati bahan yang konduktor. Artinya dia bisa menghantarkan panas atau bisa menghantarkan listrik. Nah, di kelas 9 ini kita akan membahas hanya sekilas saja. Untuk lebih mendalamnya nanti kalian akan membahasnya ketika kalian sudah kelas 12 SMA. Di sini yang penting adalah kita mengetahui arah dari induksi magnetnya. Karena induksi magnet itu merupakan suatu besaran vektor. Jadi selain kalian perlu menghitung besarnya, juga perlu mengetahui juga arahnya. Tetapi untuk perhitungannya karena sedikit agak rumit, akan kalian pelajari untuk kelas selanjutan. Di sini yang pertama kita akan mempelajari tentang arah dari induksi magnetnya. Anak-anak, induksi magnet itu disimbolkan dengan simbol B. Ya, ini B ini adalah induksi magnet. Kemudian I ini adalah arah arusnya. Ya, dan yang merah ini adalah kawat penghantarnya yang berupa dari bahan konduktor. Di sini ada dua keadaan. Yang pertama, induksi magnet pada kawat yang lurus, dan yang kedua ini induksi magnet pada kawat yang melingkar. Kita bahas dulu induksi magnet pada kawat lurus. Kita menggunakan tetap kaidah tangan kanan. Jadi kaidah tangan kanan itu jempol, ibu jari itu digunakan sebagai arah arusnya, dan kemudian genggaman tangan ini digunakan sebagai arah induksi magnetnya. Nah, kalau ada kawat lurus kemudian dialiri arus ke atas, ya, maka besar induksi magnetnya, arah induksi magnetnya itu melingkar seperti ini, sesuai dengan arah genggaman tangan. Nah, ini panahnya berarti ditunjukkan oleh ibu jari, kemudian arah induksinya ditunjukkan dengan genggaman tangan. Akhirnya seperti ini. Dia bergerak ke dalam, ya, bergerak ke dalam. Kemudian kalau arah arusnya itu ke bawah, berarti ibu jarinya dibalik ke bawah, maka nanti kalian akan menghasilkan induksi magnetnya keluar bidang. Jadi nanti jawabannya kalau enggak masuk bidang juga keluar bidang, itu aja. Kalau arusnya ke atas, maka induksi magnetnya masuk bidang. Kalau arusnya ke bawah, maka induksi magnetnya ke depan atau keluar bidang. Itu kalau pada kawat lurus. Kemudian pada kawat melingkar, kalau kawat melingkar ini ya, misalkan ini arus ini dialiri arus kawatnya, berarti dia ke atas, kemudian ke sini, nah ke kanan, kemudian dia ke bawah. Nah, kalau seperti ini kebalikannya dengan kawat lurus. Pada kawat melingkar, ibu jari itu menunjukkan arah induksinya, dan 4 tangan itu menunjukkan arah arusnya. Ya, jadi arusnya ke sana, maka arah induksinya masuk ke dalam. Coba dipraktekkan dengan tangannya, ya. Jadi saya ulangi, pada kawat lurus itu tidak sama dengan kawat melingkar. Kalau pada kawat lurus, ibu jari itu menunjukkan arah arus, dan 4 genggaman tangan ini menunjukkan arah induksi magnet. Sedangkan pada kawat melingkar, ibu jari itu menunjukkan induksi magnet, dan 4 jari tangan itu menunjukkan arah arusnya. Seperti itu.
Ini juga berlaku sama halnya dengan kawat lingkar. Nah, untuk hari ini mohon maaf sekali belum bisa membuat video tentang arah induksi ini. Untuk gambarannya saja, silakan kalian pelajari pada link ini YouTube. Ini sudah jelas sekali kalau menurut Mem tentang arah induksi magnet. Jika kalian masih belum paham, untuk minggu depan ketika Mem ke sekolah pasti akan saya jelaskan lagi. Baik, lanjut ya. Setelah induksi magnet, kita belajar tentang gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu terjadi ketika ada kawat berarus yang berada dalam daerah medan magnet. Jadi kalau ada arus yang ada kawat konduktor yang dialiri arus, dia akan menghasilkan induksi magnet. Nah, selain itu juga dia akan menghasilkan yang namanya gaya Lorentz. Secara matematis, perhitungan gaya Lorentz, F sama dengan bil B kali I kali L. F-nya ini gaya Lorentz, B-nya ini medan magnet satuannya Tesla, I-nya ini adalah besar kuat arus yang mengalir, satuannya adalah ampere, dan L ini adalah panjang kawat, satuannya meter. Yang perlu kalian pahami di sini bahwa gaya Lorentz itu merupakan besaran vektor. Jadi selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Arahnya juga sama menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari itu menunjukkan arah arus, telunjuk itu menunjukkan medan magnet, dan yang ini menunjukkan gaya Lorentz-nya. Itu. Nah, nanti minggu depan akan Mem kirimi juga video yang membuat tentang gaya Lorentz. Untuk saat ini sementara supaya kalian punya gambaran, ini bisa kalian lihat di link ini. Ya, silakan dipelajari. Itu untuk mencari besarnya tinggal dikalikan saja. Jangan lupa satuannya ya. Satuannya ini harus SI semua. Itu. Baik, selanjutnya tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan suatu perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan listrik. Jadi ini konsepnya ada lilitan, kemudian ada magnet yang dimasukkan di dalam lilitan atau kumparan itu dengan cara masuk keluar secara cepat. Nah, ketika ada magnet yang dimasukkan pada suatu kumparan dengan sangat cepat, keluar masuk secara cepat, maka dia akan menghasilkan listrik. Nah, listrik ini nanti yang akan hasil dari listrik ini nanti akan digunakan atau dimanfaatkan oleh alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Salah satunya yang sangat sering dikeluarkan di soal-soal itu adalah pada transformator. Sebenarnya contoh lainnya juga banyak, ada generator AC/DC. Silakan nanti dipelajari sendiri di buku. Dan yang ada perhitungannya dan sering keluar itu adalah prinsipnya transformator. Secara wujud aslinya trafo itu seperti ini. Kalau misalkan mau digambarkan secara sederhana, bentuk trafo itu seperti ini. Ya. Jadi dia terdiri dari inti besi lunak. Inti besi lunak ini diberikan suatu lilitan. Ya. Ada dua lilitan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Lilitan yang dihubungkan dengan arus bolak-balik atau sumber tegangannya ini disebut dengan lilitan primer. Jadi di sebelah kiri nanti yang dihubungkan dengan sumber tegangan itu disebut primer, ada jumlah lilitan primer, ada tegangan primer, ada arus primer di sebelah kiri. Kemudian kumparan atau lilitan yang dihubungkan dengan suatu output itu apa yang ingin dihidupkan atau dinyalakan oleh trafo ini. Jadi misalkan digunakan untuk lampu, berarti kumparan yang dihubungkan dengan lampu ini disebut dengan lilitan sekunder. Berarti di sebelah kanan nanti ada tegangan sekunder, ada arus sekunder, ada jumlah lilitan sekunder. Jadi untuk yang dihubungkan dengan sumber arus itu namanya primer, yang dihubungkan dengan output atau keluaran itu disebut dengan sekunder.
Nah, ini adalah penampakan trafo secara sederhananya. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini, trafo itu ada dua jenis. Ada yang step up, fungsinya untuk menaikkan tegangan, dan ada yang step down yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Gambarnya seperti ini. Trafo step down, ini trafo step up. Biasanya di soal itu yang sering dikeluarkan untuk soal magnet ini ya trafo ini. Nah, trafo yang sering dikeluarkan lagi, ciri-ciri dari trafo step up seperti apa? Step up itu kan artinya menaikkan. Jadi kalau dia menaikkan berarti dari yang kecil menjadi besar. Di sebelah kiri ini primernya jauh lebih kecil daripada yang sekunder, namanya saja menaikkan. Nah, ketika jumlah lilitan di primer itu lebih kecil daripada di sekunder, maka tegangan yang dihasilkan pun juga seperti itu. Tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder, karena fungsinya trafo itu untuk up, menaikkan, berarti harus tambah besar. Kemudian step down artinya dia menurunkan tegangan. Menurunkan berarti dari yang besar menjadi kecil. Yang tegangannya besar menjadi tegangan kecil, yang lilitannya besar menjadi lilitannya kecil. Seperti itu. Untuk keterangannya, VP di sini adalah tegangan primer atau tegangan sumber atau tegangan PLN, dari sumber tegangan PLN. Ini sumber tegangannya harus sumber tegangan besar. Karena biasanya digunakan untuk menyalakan sesuatu yang energinya butuh besar juga. VS itu tegangan sekunder atau output atau tegangan yang dihasilkan. NP ini adalah jumlah lilitan primer dan NS ini adalah jumlah lilitan sekunder. Tuh. Nah, rumus dari trafo ini yang sering banget digunakan ya. Hubungan antara tegangan, kuat arus dan banyak lilitan, VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, jangan lupa di sini bahwa V dan N itu berbanding lurus. Sedangkan V dan N dengan I itu berbanding terbalik. Jangan lupa ya. Nah, ini nanti kalau misalkan yang diketahui V sama N, maka I-nya tidak dipakai, ya. Begitu juga ketika yang diketahui V sama I, berarti N-nya tidak dipakai. Jadi tidak harus dipakai semua persamaan ini. Tinggal apa yang diminta dari soal. Nah, efisiensi trafo. Kalian ketika berbicara tentang efisiensi trafo, kalian pasti akan menemukan pernyataan bahwa adanya trafo yang ideal. Pada dasarnya trafo yang ideal itu tidak ada. Trafo ideal itu trafo yang hanya ada pada teori dengan efisiensi 100%. Pada kenyataannya, trafo itu mesti memiliki nilai efisiensi sekitar 80-90. Itu yang terbaik. Untuk mencari besarnya efisiensi trafo, kita menggunakan persamaan P output dibagi P input dikalikan dengan 100%. Maka nanti nilai efisiensi ini pasti dalam satuan persen. Kalau dibuka lagi P ini kan daya. Daya itu nilainya sama dengan V dikalikan I. Tinggal masukkan rumus saja. Apa itu efisiensi trafo? Efisiensi itu seberapa mampu trafo itu untuk mengubah energi yang diambil menjadi suatu output yang digunakan untuk menyalakan sesuatu atau menggerakkan sesuatu. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas hari ini silakan dikerjakan LKS tentang kemagnetan. Di akhir itu kan ada soal pilihan ganda dan uraian. Silakan dikerjakan yang pilihan ganda lengkap beserta caranya. Dikerjakan, dikumpulkan paling lambat pukul 9 malam. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.